CEO itu mengetahui bahwa wanita yang ia cintai sedang berkencan dengan pria lain. Ia pun menuangkan cuka asam dalam jumlah besar ke hidangan tersebut. Seorang pelayan mencoba menghentikannya, tetapi CEO itu adalah pemegang saham terbesar restoran tersebut. Ketika pelayan menyajikan hidangan ke meja, pria itu mengatakan kepada wanita tersebut bahwa itu adalah hidangan khas restoran. Namun, wanita itu mencium aroma cuka yang sangat kuat dan memintanya mencicipi lebih dulu. Pria itu mengambil satu suapan dan wajahnya langsung terpelintir karena sangat asam. Tetapi demi menjaga harga diri di depan wanita itu, ia memaksakan senyum dan memuji hidangan tersebut sebagai lezat. Melihat pria itu terus memakannya, CEO itu merasa ia belum menuangkan cukup banyak cuka. Jadi ia kembali menghentikan pelayan dan memintanya melakukan satu hal lagi untuknya. Setelah makan malam, pria itu meminta wanita tersebut untuk mempertimbangkan dengan serius menikah dengannya. Tepat saat itu, pelayan berlari menghampiri dan mengatakan bahwa ia telah menabrak mobil pria tersebut, lalu bertanya berapa ganti rugi yang harus dibayar. Pria itu mengatakan ia tidak membutuhkan ganti rugi, tetapi pelayan itu bersikeras bahwa pria tersebut memandang rendah dirinya. Keduanya pun mulai berdebat. Melihat hal itu, wanita tersebut berbalik dan bersiap pergi. CEO itu segera keluar dari mobilnya dan menghentikannya. Pria itu bertanya kemana wanita itu akan pergi. Ia mengatakan bahwa ia hanya makan malam dengannya atas permintaan ayahnya dan bahwa ia sama sekali tidak menyukainya. Lalu wanita itu menunjuk CEO tersebut dan mengatakan bahwa dialah pacarnya. Pria itu tidak mempercayainya dan mengira CEO itu hanyalah aktor bayaran. Namun detik berikutnya, wanita itu mencium CEO tersebut tepat di depan matanya. Pria itu langsung murka, tetapi pelayan terus menahannya. Ia hanya bisa menyaksikan wanita itu pergi bersama CEO tersebut. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, CEO itu sangat bahagia karena ia tahu wanita itu tidak menyukai pria tersebut. Tiba-tiba, sopir mengatakan bahwa pria itu sedang mengejar mereka dengan mobilnya. CEO dan wanita itu pun turun dari mobil dan bertanya apa sebenarnya yang diinginkan pria itu. Namun pria itu mengatakan ia tidak peduli apakah wanita itu sudah punya pacar. Ia hanya ingin wanita itu menikah dengannya. Wanita itu berkata bahwa ia sangat mencintai CEO dan tidak akan pernah menikahi pria tersebut. Pria itu lalu menantang CEO untuk bermain dart. Ia berkata bahwa siapapun yang menang akan berhak menikahi wanita itu. CEO menyetujuinya tanpa ragu, tetapi wanita itu merasa khawatir karena pria tersebut sangat ahli bermain dart. Permainan pun dimulai dan skor mereka saling kejar dengan selisih yang sangat tipis. Pada ronde terakhir, dart pria itu tepat mengenai bullseye. Ia yakin telah menang, namun CEO dengan tenang meneguk air lalu melempar dartnya dengan santai. Benturannya membuat semua dart milik pria itu terlempar jatuh dari papan. Pria itu benar-benar terkejut, tetapi ia telah kalah dan harus pergi. CEO mengantar wanita itu pulang dan bertanya kapan ia akan setuju menikah dengannya. Wanita itu memintanya menunggu sedikit lebih lama dan CEO pun pergi dengan perasaan tak berdaya. Namun 2 hari kemudian, wanita itu seolah menghilang dan tidak pernah membalas pesannya. CEO pergi ke toko gaun pengantin untuk memeriksa gaun yang ia pesan khusus untuknya dan mendapati wanita itu ada di sana. Ia segera mengejarnya dan bertanya mengapa ia sedang mencoba gaun pengantin. Ternyata setelah wanita itu pulang hari itu, pria tersebut sangat marah karena kalah. Ia bahkan bekerja sama dengan ayah wanita itu untuk memaksanya menikah. Wanita itu terpaksa menyetujui sementara karena takut mereka akan menyakiti ibunya. CEO mencoba membawa wanita itu pergi, tetapi ia menolak demi keselamatan ibunya. Wanita itu bertanya pada CEO, berani tidak kamu datang untuk menggagalkan pernikahan dalam 2 hari? CEO langsung menjawab, ya.